Masih bersama kami ada Mas Roy Suryo, ada Darmawan dan Pak Susno Duaji. Saya ke Mas Roy dulu kalau gitu. Mas Roy, kalau pernyataan dari ex-Kajari Jaksel saat itu belum ditangkap, belum dieksekusi adalah karena sempat hilang, kemudian kedua lagi pandemi COVID. Nah tapi sekarang pandemi udah beres, eksekusi juga masih belum dilakukan. Anda melihat pernyataan saat itu masuk akal nggak sebenarnya? Itu kalau istilah sekarang nggak masuk nurul. Nggak masuk nurul, oke. Kenapa? Iyalah, satu kalau pandemi itu malah justru alasan untuk tidak memberlakukan di pasal 84, 85 KUHP tadi. Berarti kan ada ekstensi waktu. Itu pun ada sepertiga waktu yang bisa digunakan dari 6 tahun itu. Jadi artinya 6 tahun itu jangan saklek 6 tahun ya. Jangan letterlek 6 tahun. Itu masih ada sepertiga dari itu. Jadi masih ada 8 tahun. Ya gitu, artinya masih ada 2 tahun 3 lagi. tahun Mas Roy. Ya malah 3 tahun. Bagus, terima kasih. Jadi tambahin lagi. Jadi 9 tahun 6 bulan Mas Roy. Ya, jadi yang kedua Putusan kalau 1 ada tahun, alasan 6 bulan, COVID, ditambah 1 tahun, ya 6 bulan, kalau ada ditambah alasan 3 COVID itu tahun. bisa nambah lagi. Kan ada COVID bisa nambah. Tapi yang Tidak kedua, begitu hitungannya. bentar Mas Ade, Yang berhak menghitung adalah alasan hilang. Ini pertanyaannya alasan hilang. Ini nggak mungkin. Kalau alasan hilang ya dicari. Kalau nggak dicari, ya terbitin lagi toh. Dokumennya ada, gampang gitu loh. Bung Ade, Nggak ada hilang kata ex-Kajari sempat hilang. Kemana memangnya? Ngaco. Jadi gini, sekali lagi saya sampaikan. Segala yang dilakukan oleh Bang Sylvester, ya itu sesuai dengan prosedur hukum, termasuk para tim kuasa hukumnya. Bahwa kemudian pertimbangan kenapa tidak dilakukan eksekusi, itu tentunya dari berkas permohonan yang tidak mungkin saya sebutkan di ruang-ruang publik, bahwa itu adalah ada yang disembunyikan berarti. Itu adalah strategi yang gak boleh membohongi rakyat itu namanya. Setiap advokat membohongi negara yang bekerja secara profesional melalui prosedur hukum. Ini diam-diam Mbah Meja ini. Kalau saudara Roy mengambil upaya hukum, Mas Roy, enggak kesatria. Putusan sudah eksekusi sudah inkrah, jalani. Sampaikan kepada siapapun yang menurut Mas Roy. Gak boleh itu. Mas Roy lakukan. Itu bawah meja, nggak boleh. Upaya hukum gitu loh. Itu negara dirugikan. Negara sudah memproses panjang dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sudah kasasi, Mahkamah Agung keluar. Yang disalahkan juga polisi nih, kenapa nangkap saya nih, begini. Begitu Mas Roy. Gitu loh. Apalagi ada putusan ada surat edaran Mahkamah Agung ya pada tahun 2014 itu yang menegaskan semua harus dilaksanakan langsung. Nah, jadi ini nggak boleh ini. Oke, kita ke Pak Susno dulu ya. Oke. Nah, Pak Susno dulu Mas Ade. Nah, Pak Susno. Jadi semuanya banyak lah. Oke, Pak Susno ini 2019 diem aja nih. Kalau kata ex-Kajari Jaksel belum bisa dieksekusi karena saat itu sempat hilang dan juga saat pandemi. Ini sebenarnya alasan yang juga masuk akal nggak sampai 6 tahun loh? Itu alasan yang tidak masuk akal ya. Saya yakin itu bukan jaksa yang ngomong gitu. Kalau jaksa yang ngomong gitu kebangetan namanya. Bukan jaksa itu. Jaksa ngomongnya bahwa kita sudah Pak dulu Mas Ade. Kalau jaksa ngomong tidak bisa dieksekusi karena pandemi, itu nggak masuk akal. Ya. Kalau itu nggak masuk akal. Mudah-mudahan bukan jaksa yang ngomong gitu. Karena jaksa itu milik saya ya. Jaksa itu milik rakyat. Betul. Kita bangga dengan reputasi kejaksaan. Jangan sampai dirusak karena statement-statement yang melindungi seseorang. Yang kedua, jangan juga reputasi kejaksaan yang sudah sangat bagus, yang sekarang ini posisinya kalau menurut saya sudah di atas KPK gitu ya. Jangan sampai gara-gara Sylvester ini rusak gitu. Kita sama-sama jaga. Kalau memang itu belum kadaluarsa dan sekarang hitung kadaluarsa itu jelas sekali di KUHP ya, segera dieksekusi. Dan tidak perlu nunggu dia hadir nggak pada perlu di sidang PK. Nggak usah. Kenapa? Rusak gara-gara satu kan yang rugi kita juga. Yang enggak tidak bisa juga mengatakan Bung Ade? Enggak, ini masalah hukum. Tidak bisa juga kita mengatakan bahwa sudah tangkap saja. Enggak, dengar dulu, saya dulu yang ngomong. Saya tidak pernah mengatakan tangkap saja. Saya tidak mengatakan tangkap saja. Jangan sampai
menangkapnya itu terkendala karena PK harus nunggu PK. Itu perkataan saya. Kalau memang itu belum kadaluarsa. Bagaimana ngitung kadaluarsa? Saya tidak membuat tafsiran-tafsiran, tetapi kembalilah kepada hukum yang ada pada buku 1. Adinda adalah pengacara yang beken gitu. Nah, siap. Terima kasih, itu, abangku. Ya. Oke, jadi kita gitu sambil mendidik masyarakat yang mendengar kita bahwa patokan kita adalah hukum dan kita sangat mencintai kejaksaan kita, bahwa kitalah yang memiliki jaksa itu, kitalah yang menggaji jaksa itu. Nah, kalau Bung Ades tadi setuju, artinya juga mendukung cepat dieksekusi aja dong. Iya, cepat dieksekusi dong, Satria dong. Disampaikan Pak Susno Duaji bahwa kalau kita mengacu pada 84 dan 85 selesai gitu loh Mbak. Jadi ya bukan daluarsanya kan karena melarikan diri karena nggak patuh hukum. Itu contoh yang nggak bagus banget ya, itu. Dan saya yakin ketika Bang Sil dipanggil Mbak ya dengan surat ya pasti beliau akan hadir ya. Mana nyatanya nggak datang ya. Kenapa masih belum juga ada pemanggilan? Itu dikarenakan juga tentu ada alasan-alasan hukum yang tim kuasa hukum juga lebih duluan menyurat gitu loh. Makanya kita tadi juga bersurat kepada Jaksa Agung, kepada Jamwas. Gitu. Ya. Nah kalaupun ada orang pihak-pihak tertentu yang tidak menyukai hal-hal seperti itu dengan kebencian semata-mata untuk kepentingan. Ini yang jelas begini. Ini contoh buruk bagi negara ya. Ada seseorang kemudian melarikan tanggung jawabnya. Itu jelek banget. Bung Ade, tapi mau ini juga klarifikasi. Ini daluarsanya memang nunggu tanpa dieksekusi dulu. Enggak, harus. Daluarsa tidak bisa lagi, Mbak. Kalau enggak bisa, daluarsanya karena ada niat buruk untuk menghindar. Hukum, ini contoh buruk dah pokoknya. Gitu loh. Oke. Itu bahasa aturannya. Jadi kita jangan juga tidak beracuan pada hukum yang berlaku. Saya juga sepakat kalau ini belum daluarsa, ya. Ya, daluarsa itu soal lain. Yang jelas ini ada pengingkaran, ada strategi licik ya. Licik, sekali lagi licik. Nunggu daluarsa, ya, pakai upaya Bameja, ada kemudian ada perdamaian setelah inkrah. Ini contoh buruk bagi Indonesia. Kalau ini benar-benar tidak dieksekusi, Mbak, orang akan meniru apa yang dilakukan oleh Sylvester Matutina dan dia menjadi contoh buruk bagi penegakan hukum. Nah ini poinnya juga. Oke, kita tanya Pak Susno, ini agar tidak jadi contoh buruk, contoh tidak buruk diikuti ini oleh orang-orang lain juga. Pak Susno ini gimana? Pasti contoh buruk ini pengingkaran inkrah. Inilah. Oke, Pak Susno dulu ya, Pak Susno dulu. Jadi begini ya, mari kita pegang apa yang dikatakan oleh aparat kejaksaan akan segera dieksekusi. Yang ngomong itu adalah Kapenum loh. Kapenum itu mewakili institusi. Nah tentunya dia sudah mempertimbangkan apakah ini sudah kadaluarsa apa belum, apakah hal ini terjadi sesuatu kesulitan politik apa tidak, tapi yang jelas dia mengatakan segera dieksekusi dan tanyakan saja oleh wartawan langsung ke Kejari Jakarta Selatan. Nah, berarti kita bersurat, Pak. Tafsirkanlah omongan itu ya. Saya tidak berpendapat yang aneh-aneh ya. Oke, segera dieksekusi itu juga untuk menjaga citra ya. Oke, Bang Ade singkat. Lagi sedikit ya, Pak Kapus pengen silakan. menyampaikan seperti itu ya. Itu tanggal berapa? Surat kami masuk tanggal berapa? Kemudian udah surat-surat itu perselingkuhan hukum itu namanya, nggak benar itu. Sehingga contoh buruk dah pokoknya. Itu belum dibaca. Ya contoh buruk, yang jelas ini contoh buruk, Mbak. Jadi jangan gini loh. Jangan saya misalkan juga sama dengan jenderal dulu waktu berdinas, izin jenderal. Kalau kami misalkan ada permohonan masuk kepada jenderal dari bawah, dari bagian humas,
kemudian emang hari itu masuk. Yang jelas sudah 6 tahun eksekusi belum dilaksanakan, kerugian bagi negara, contoh buruk bagi Indonesia. Kita lihat aja dulu ya, nanti langkahnya gimana, beranikah jaksa juga untuk melakukan eksekusi udah 6 tahun. Oke, Mas Roy Suryo, Bung Ade Darmawan. Jangan sampai A2DC, kalau A2DC itu bagus, ada apa dengan cinta, kalau ini ada apa dengan Sylvester, jelek banget, contoh buruk bagi Indonesia. Oke, terima kasih banyak Pak Susno, Mas Roy dan Bung Ade. Kompas Petang akan kembali usai jeda dengan informasi Pansus Pemakzulan Bupati Pati langsung bergerak cepat menggelar rapat dengan mengumpulkan 22 tuntutan pendemo. Informasinya usai jeda.